Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya semuanya. Sebelum kita melanjutkan materi kita minggu kemarin mengenai talak, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita mengenai perpindahan talak. Sebelum kita masuk, Ibu mau nanya, kita baca apa sih minggu kemarin? Betul, kita belajar mengenai pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat itu terdiri dari 3, pemuaian panjang, luas, dan volume. Baiklah, mari kita melanjutkan materi kita mengenai perpindahan talak. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita mengenai perpindahan talak. Sebelum itu, Ibu akan memberitahukan alur pembelajaran. Yang pertama, kita nanti ada orientasi masalah. Ibu akan memberikan suatu gambar, nanti Ananda rumuskan masalah tersebut. Yang kedua, rumusan hipotesis. Nanti Ananda memberikan hipotesis atau dugaan sementara. Yang ketiga yaitu eksperimen. Kita akan melakukan eksperimen mengenai perpindahan talak. Yang keempat, analisis dan diskusi. Yang kelima, materi. Dan yang keenam, kesimpulan. Baiklah, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu menerapkan, menyelesaikan masalah, memahami, menganalisis prinsip dan konsep talak, terutama tentang perpindahan talak. Manfaatnya apa sih kita belajar tentang perpindahan talak? Yaitu kita dapat memahami konsep fisika dan memahami permasalahan kehidupan pada kehidupan sehari-hari, seperti pada saat memasak, kenapa sih bisa panas tekanan kompornya, kita akan mendapatkan jawaban dari partitum ini. Sebelum kita memasuki eksperimen, Ibu akan menasihkan orientasi masalah. Yang pertama, pada gambar pertama terlihat orang sedang menyetrika baju. Apa sih yang terjadi pada saat orang menyetrika baju? Kok bisa sih baju itu panas setelah menyetrika baju? Lalu yang kedua, angin darat dan angin laut. Kenapa sih pada siang hari laut panas, kita merasakan panas sekali, dan kenapa pada malam hari kita merasa dingin di laut? Lalu yang ketiga, api unggun. Kenapa sih pada saat kita meneliti api unggun, kenapa kita bisa merasakan panas dari api unggun itu, padahal kita jauh dari api unggun tersebut? Sebelum itu, Ibu mau Ananda memberikan hipotesis masalah dari gambar yang Ibu kasih. Baiklah, hipotesis yang pertama, jika suhu setrika lebih tinggi, maka proses penyetrikaan akan lebih cepat karena perpindahan panas dari setrika ke kain terjadi lebih efisien. Hipotesis kedua pada gambar pertama yaitu jika bahan kain yang setrikanya lebih tebal, maka waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan pakaian akan lebih lama karena perpindahan panas dari setrika. Dan hipotesis gambar kedua, yang pertama yaitu pada siang hari daratan memanas lebih cepat dibandingkan lautan karena sifat termal materialnya. Akibatnya, udara di atas daratan menjadi lebih panas dan naik, dan menciptakan area bertekanan rendah. Sedangkan pada malam hari, daratan mendingin lebih cepat dibandingkan lautan karena kapasitas termalnya lebih rendah. Udara di atas daratan menjadi lebih dingin dan lebih padat, menciptakan area bertekanan tinggi. Selanjutnya kita akan melakukan partitum. Partitum ini kan ada 3, yaitu perpindahan talak secara konduksi,
radiasi, dan konveksi. Ibu kan tadi malam sudah memberikan kelompoknya. Kelompoknya kan ada 6, jadi ibu akan membaginya satu partitum 2 kelompok. Kelompok pertama 1 dan 2 akan melakukan partitum perpindahan rala secara konduksi. Kelompok 3 dan 4 melakukan partitum perpindahan rala secara konveksi. Kelompok 5 dan 6 melakukan partitum perpindahan rala secara radiasi. Yang pertama kita akan melakukan partitum perpindahan rala secara konduksi. Selanjutnya, tujuan dari partitum ini. Yang pertama, kita akan menamati dan mengukur perpindahan rala secara konduksi melalui media padat. Yang kedua, menentukan hubungan antara perbedaan suhu dan laju perpindahan rala secara konduksi. Alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama, batang logam. Batang logamnya bisa tembakau, aluminium, dan baja. Yang kedua, sumber panas. Yang ketiga, termometer. Dua termometer. Yang keempat, stopwatch. Yang kelima, pentaris. Yang keenam, statif dan atau klem. Yang ketujuh, isolasi termal. Prosedur kerja dari partitum ini. Ya, pertama, kita menyiapkan alat dan bahan yang telah disediakan. Yang kedua, mengukur panjang batang logam yang akan digunakan, memakai pentaris. Yang ketiga, meletakkan batang logam secara horizontal pada statif atau klem. Lalu, kita menempelkan termometer di 2 titik di sepanjang batang logam. Yang pertama di dekat sumber panas, yaitu untuk T1. Yang kedua yang di ujung yang jauh dari sumber panas, itu untuk T2. Yang selanjutnya kita menghubungkan sumber panas ke salah satu ujung batang logam dan kita nyalakan. Lalu kita mencetak suhu pada T1 dan pada T2 setiap 1 menit. Lalu kita catat suhu pada kedua titik selama 10-15 menit atau hingga suhu stabil. Lalu kita isi tabel data waktu suhu T1 dan T2 dan untuk delta T. Delta T kita dapati dari T1 dikurangi T2. Selanjutnya tabel data. Ini adalah contoh tabel data yang akan Anda isi. Yang pertama kita akan mencari L-nya. L-nya itu kita dapat dari menghitung dengan pentaris, menghitung batang logamnya. Yang kedua K-nya, lalu A-nya, yaitu luas penampangnya. Lalu di dalam tabel ada waktu T, waktunya itu sampai 1 menit sampai 10 menit. Jadi 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, 6 menit, 7 menit, dan seterusnya. Lalu suhu T1, suhu T2, dan delta T. Delta T itu kita dapatkan dari T1 di dalam T2. Lalu kita mencari laju perpindahan rala menggunakan rumus perpindahan rala. Baiklah, kepada kelompok konduksi, apakah paham dengan partitum ini? Paham. Alhamdulillah telah paham. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang partitum perpindahan rala secara konveksi. Baiklah, Ibu akan menjelaskan partitum perpindahan rala secara konveksi. Tujuan dari partitum ini yaitu pertama, kita menamati proses perpindahan rala secara konveksi. Yang kedua, memverifikasi rumus perpindahan rala secara konveksi. Selanjutnya, alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama, bola logam. Yang kedua, air dingin dalam wadah. Yang ketiga, termometer. Yang keempat, stopwatch. Yang kelima, neraca digital. Yang keenam, jangka solong. Dan yang ketujuh, pemanas listrik.
Prosedur kerjanya. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan, lalu kita panaskan bola logam menggunakan pemanas hingga suhu tertentu. Contohnya suhunya 80 derajat Celcius. Lalu kita mencatat suhu awalnya bola logam itu untuk T awal. Lalu proses pendinginan. Setelah bola logam mencapai suhu yang diinginkan, lalu kita celupkan bola itu ke dalam air dingin dalam wadah. Lalu kita mulai stopwatch untuk mencatat waktu dan menggunakan termometer dan menentukan suhu bola logam pada interval waktu tertentu. Lalu penuturan dan pencatatan. Penuturan dan pencatatan ini kita masukkan pada tabel ya, anak-anak. Yang pertama, kita catat suhu logamnya setiap interval waktu, terus waktunya 10 detik hingga bola mendekati suhu air. Lalu pastikan suhu airnya tetap konstan selama percobaan. Apabila air dinginnya sudah panas, kita bisa menggantikannya air dingin. Lalu kita menentukan massa bola untuk M dan luas permukaannya A. Baiklah, selanjutnya ini contoh tabel data. Yang pertama kita cari yaitu massa bola logam. Yang kedua, kalau jenis logam, luas permukaan bola, suhu air, dan selang waktu. Selang waktunya ada 10 detik. Jadi nanti di tabel data kita isi waktu T logam, delta T, G sama H-nya. Baiklah, untuk kelompok partitum perpindahan dalam sejarah konveksi, apakah paham dari partitum ini dan prosedurnya? Bagus, paham ya? Selanjutnya Ibu akan menjelaskan partitum mengenai perpindahan dalam sejarah radiasi. Tujuan dari partitum ini, kita dapat menghitung besar temperatur dengan variasi jarak. Lalu kita buktikan adanya perpindahan dalam sejarah radiasi. Alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama, 5 lembar kertas hitam, lalu 1 buah stopwatch digital, lalu 1 buah statif, dan 1 buah pentaris, serta 1 buah termometer, dan 1 buah bola lampu, beserta 1 bola gunting, lalu box kotak yang ukurannya 20 x 30 cm. Lalu prosedur kerja dari partitum ini. Yang pertama, kita set up alat seperti gambar ini. Ya, yang kedua, kita menyiapkan 5 lembar kertas hitam dengan ukuran 19 x 14,5 cm. Yang selanjutnya, kita menandai kotak dengan variasi jarak 2 cm. Dan data pertama 17, lalu 19, lalu 21, lalu 24, dan 25. Kemudian, kita memasangkan kertas pada kayu penyangga. Lalu kita letakkan termometer pada statif dan membuat kontak yang baik antar termometer dengan kertas. Lalu kita ukur suhu awal kertas. Dan kita nyalakan lampu yang berhubungan dengan sumber listrik. Dan kita amati perubahan suhu kertas yang ditunjukkan oleh termometer dan mencatat suhu yang ditunjukkan termometer pada waktu 2, 4, 6, 8, dan 10. Lalu kita ulang partitum ini sebagai partitum ini. Ini adalah contoh tabel data. Yang pertama, data percobaan, di mana di dalam tabel ini terdiri dari jarak kertas ke sumber panas untuk hanya suhu awalnya dan waktu beserta suhu akhir. Di mana bisa kita lihat bahwa jarak kertas ke sumber panas H cm yaitu 25,0 dan suhu awalnya 30,0
Dan waktu T-nya yaitu 2 menit, 4 menit, 6 menit, 8 menit, dan 10 menit. Dan kita akan mencari suhu akhir. Lalu untuk tabel analisis data, di dalamnya ada waktu, suhu dan T kuadrat 4. Lalu lupa. Baiklah, untuk pratikum perpindahan calon secara radiasi, apakah paham untuk kelompok yang mengaturkan ini? Baiklah, paham ya? Baiklah, Ibu akan berikan waktu 45 menit. Apakah cukup untuk melakukan praktikum ini? Baiklah, Ibu akan Ibu akan kasih waktu 40 menit untuk melakukan praktikum ini. Selanjutnya yaitu penemanan hasil. Ibu akan memberikan LKPD. Nanti Ananda isi LKPD itu dan isi tugas-tugas yang ada pada LKPD itu. Selanjutnya yaitu presentasi dan diskusi. Baiklah, kepada kelompok 1 akan mempresentasikan praktikum yang telah didapatkan, yang telah dilaksanakan. Baiklah, kepada kelompok 1 silakan maju dan melakukan presentasi dari hasil praktikum yang telah dilaksanakan. Memori. Baiklah, dari kelompok 1, baiklah Ibu akan menjelaskan data dari kelompok 1. Dari kelompok 1 didapatkan L-nya yaitu 50 cm, di mana sama dengan 0,5 meter. Baiklah, kita akan melakukan presentasi dan diskusi. Baiklah, kepada kelompok 1 silakan maju dan melakukan presentasi. Pre-memory. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai data yang didapatkan oleh kelompok 1, yang dimana didapatkan L-nya yaitu 50 cm sama dengan 0,5 meter, lalu K-nya 385 W dan A-nya 0,001. Lalu didapatkan waktu untuk 10 detik ya, dimana 10 menit, dimana dan didapatkan waktu 10 menit, dimana 1 menit waktu pada 1 menit didapatkan suhu T1 yaitu 60 dan suhu T2 nya 40. Lalu delta T-nya adalah T1 dikurangi T2, maka didapatkan 20. Lalu kita mencari laju perpindahan calon, maka didapatkan laju perpindahan calon menggunakan rumus dan kita mencari laju perpindahan calon, di mana didapatkan di mana kita menggunakan rumus perpindahan calon, yaitu Q per T kali A kali delta T PL, di mana didapatkan untuk waktu 1 menit didapatkan laju perpindahan calonnya 15,4 dan waktu 2 menit didapatkan laju perpindahan calonnya yaitu 19,25. Baiklah, pada kelompok 1 didapatkan grafik hubungan perbedaan suhu dengan laju perpindahan calon. Ini grafiknya, di mana grafik ini kesimpulan dari grafik ini hubungan antara perbedaan suhu delta T dan laju perpindahan calon yang menunjukkan bahwa laju perpindahan calon meningkat seiring dengan bertambahnya perbedaan suhu. Sesuai dengan prinsip hukum Fourier yang menyatakan bahwa laju perpindahan calon berbanding lurus dengan delta T. Lalu grafik ini menambahkan bahwa semakin besar perbedaan suhu antara dua titik, maka semakin besar energi
maka semakin besar energi calor yang menarik persatuan waktu pada titik tertentu. Lalu ketika delta T stabil, laju perpindahan calor mencapai kondisi steady state atau keadaan stabil, lalu menunjukkan efisiensi perpindahan calor dalam sistem telah tercapai. Terima kasih pada kelompok 1 telah mempresentasikan partitum ini, data dari partitum yang telah dilakukan. Selanjutnya, agar kita lebih memahami partitum ini, Ibu akan memberikan sedikit materi. Materi pertama yaitu tentang konduksi. Apa sih konduksi? Konduksi adalah proses perpindahan calor tanpa disertai perpindahan partikel, di mana apabila kita memegang ujung sebatang tembakau dan menyentuhkan ujung lainnya ke api, lalu ujung yang kita pegang akan terasa semakin panas, walaupun tidak ada kontak langsung dengan api. Seperti pada gambar ini, dan kita sedang memanaskan besi, lalu ujung yang kita pegang akan merasakan panas seiring berjalannya waktu. Lalu rumus dari perpindahan calor secara konduksi yaitu Q per T kali A delta T PL, di mana T yaitu konduktivitas bahan atau thermal, A luas penampang, delta T yaitu perbedaan suhu kedua ujung batang, lalu L adalah panjang batang, T adalah calor yang melambat, dan T adalah waktu. Lalu konveksi. Apa sih konveksi itu? Konveksi adalah perpindahan calor yang disertai perpindahan partikel zat karena perbedaan massa jenis. Perpindahan calor yang disertai perpindahan partikel ini, partikel-partikel zat alir secara bebas disebut konveksi bebas. Hal ini karena adanya perbedaan massa jenis zat alir. Contohnya, saat kita merebus air. Contoh konveksi adalah pada saat kita merebus air, di mana didapatkan Q per T, rumusnya Q per T sama dengan H kali A per kali delta T. Lalu radiasi. Radiasi merupakan peristiwa memancarnya panas dari suatu benda dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang melambat tanpa memerlukan medium atau zat perantara seperti gelombang cahaya dan gelombang radio. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat di saat sinar matahari menyinari bumi secara langsung, saat kita duduk di dekat api, panasnya langsung mengenai tubuh kita. Lalu permukaan benda yang berwarna hitam dapat menyerap dan memanjatkan energi calor radiasi dengan baik, sedangkan permukaan benda berwarna putih menyerap dan memanjatkan radiasi sinar matahari. Perpindahan calor secara radiasi contohnya yaitu sinar matahari ke bumi, di mana didapatkan rumusnya W sama dengan E kali sigma kali A kali T kuadrat 4, di mana W yaitu intensitas energi atau energi radiasi yang dipancarkan per satuan waktu, E adalah emisivitas, konstanta Boltzmann, dan T adalah suhu mutlak. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat dari perpindahan calor secara konduksi adalah calor berpindah melalui suatu benda padat tanpa disertai perpindahan partikel zat, di mana panas melambat dari daerah yang bersuhu lebih tinggi ke daerah yang bersuhu lebih rendah. Bahan konduktornya seperti logam dan menghantarkan panas lebih baik dibandingkan insulator seperti kayu atau plastik. Lalu
Kesimpulan dari perpindahan talok sejarah konveksi adalah talok berpindah bersama aliran partikel zat, di mana perpindahan ini terjadi karena adanya perbedaan suhu yang menyebabkan perubahan kerapatan zat, sehingga partikel yang lebih panas dan ringan bergerak ke atas, sementara partikel yang lebih dingin dan berat bergerak ke bawah. Fenomena ini dapat diamati. Contohnya seperti pada air dipanaskan dan pencerahan udara di sekitar api. Lalu, kesimpulan dari perpindahan talok secara radiasi adalah talok berpindah dalam bentuk gelombang elektromagnetik, di mana tanpa memerlukan medium perantara. Proses ini dapat dirasakan. Misalnya, ketika tangan didekatkan ke sumber panas seperti api unggun atau matahari yang memancarkan panas ke bumi. Baiklah Nana, apakah paham dengan materi dan praktikum yang kita telah laksanakan hari ini? Baiklah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau bilang sesuatu. Minggu depan kita akan melanjutkan materi kita mengenai hukum 1 termodinamika. Ibu harap Ananda mempersiapkan diri dan mempelajari hukum 1 termodinamika terlebih dahulu. Sekian materi dan pembelajaran kita pada hari ini. Cukup sekian dan terima kasih ya Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.